Anda kembali bersama kami dalam Lunch Talk. Kita masih membahas mengenai terkait dengan medsos yang berujung pada teror nih ya. Nah, kembali ke Mas Damar. Mas Damar, ini kalau tadi kita lihat ini memang sudah berlanjut. Kalau Anda melihatnya dari awal tahun hingga akhirnya sekarang lah menjadi puncaknya, di mana udah ada beberapa orang yang menjadi target. Nah, dampaknya sendiri dari aksi persekusi ini ke depan ini akan seperti apa? Ini mungkin bagi masyarakat ataupun bagi perseorangan itu sendiri. Ya, kalau saya melihat ancaman yang utama terhadap demokrasi itu sendiri. Kalau kita lihat azas kita negara hukum yang menjamin setiap orang terlindung dari segala macam ancaman, dan ketika orang saat dia berekspresi dan saat ekspresinya itu terancam, sebenarnya akar dari demokrasi itu sendiri sudah rapuh. Dan persekusi ini kan sebetulnya praktek yang saya katakan tadi sudah crime against humanity. Jadi sebetulnya yang dirusak bukan hanya soal demokrasi itu sendiri, tapi keseluruhan jalin erat masyarakat ini. Jadi kalau dia dibiarkan, segregasi ini akan terus makin menjauh dan kita jadi tidak jelas betul masa depan Indonesia ini akan kemana. Sangat diharapkan sekali pemerintah untuk melakukan sebuah tindakan tegas dalam hal ini Kapolri untuk melakukan sebuah penegakan hukum terhadap orang-orang yang melakukan persekusi ini untuk dihentikan. Itu yang jelas satu. Lalu kedua, kita minta Menkominfo untuk melakukan sebuah edukasi bagaimana seharusnya kita bersikap di media sosial dan tidak melakukan praktik-praktik yang self-doxing seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan persekusi ini. Doxing itu tadi ya mengumbar data seseorang lalu kemudian melakukan sebuah teror yang berdasarkan informasi yang belum tentu orang itu yang melakukan. Dalam beberapa laporan yang kita terima kan berapa akun itu kan sebetulnya akun yang dipalsukan, jadi bukan akun real dari orang yang melakukan. Ini yang berbahaya sebetulnya ya, ada jadi semacam fitnah yang dilakukan sehingga kemudian orang tersebut bukanlah orang yang mengunggah status ataupun cuitan di sosial media, tapi dia yang akhirnya digeruduk karena dikira dia yang kemudian melakukan itu gitu. Nah, persekusi itu memungkinkan terjadinya salah sasaran seperti itu karena tidak adanya proses hukum sehingga identitas orang yang melakukan postingan itu bisa jadi tidak sama dengan orang yang melakukan posting, dan itu bisa menjadi salah sasaran dan kemudian bisa ada kemungkinan membahayakan proses hukum itu sendiri. Jadi kuncinya bukan di media sosial, ini kuncinya di hukum, masalah hukum ini. Mau ditegakkan apa enggak? Polisi mau bekerja apa enggak? Masih mau bingung apa enggak gitu ya? Karena ketika kemudian bingung akan bertindak apa, penegakan hukuman juga nantinya akan kalau dia abu-abu juga gitu. Persekusi jalan terus. Akan nyari orang-orang yang dianggap berbeda pendapat. Tapi Mas Lukman, di satu sisi bahwa ini adalah satu momen di mana kita akhirnya juga harus menyaring apa yang kita akan posting di sosial media. Oh, itu otomatis. Kita gini loh, makanya saya bilang tadi, kita bebas saja berpendapat di media sosial. Bertentangan dengan orang lain bebas saja. Tapi kan kita hidup di negara yang kita tahu betul ada isu-isu sensitif yang kita kalau ngomong sedikit keliru aja, persepsinya bisa nggak karuan itu. Kita mesti hati-hati itu. Baik, kita sudah ada penelpon yang sudah bergabung bersama kami di line telepon. Ada Bapak Theo ya di Nusa Tenggara Timur. Selamat siang Pak Theo. Ya, selamat siang Mas. Ya, selamat siang Pak Theo, silakan. Ini Pak Lutfi ya. Ya, silakan Pak. Ya, gini Pak, media sosial ini sebenarnya salah satu sarana untuk sarana komunikasi di era modern, era terbuka sekarang. Tetapi tentunya semua elemen bangsa yang berkenan terkait dengan kompetensinya mengawasi ini seharusnya lebih mampu mengawasi terkait dengan fenomena atau gejala yang berkembang akhir-akhir ini. Media sosial ini kan sebenarnya misalnya kepolisian, BIN, intelijen negara itu kan punya akses untuk tepat sekali mengetahui sumber-sumber pengguna media sosial yang kontraproduktif seperti kemudian menghasilkan semacam teror. Ini heran Pak, akhir-akhir ini kalau media sosial itu berujung teror, tentunya kan kalau bisa itu kan cyber crime dari pihak Polri, pihak
intelijen negara itu kan bisa ketahuan sebenarnya. Tetapi Iya. pertanyaan Sebetulnya kami, ada banyak pertanyaan tindakan awal pencegahan yang bisa dilakukan ya Pak Theo ya. Ya. Baik. Ya Pak Theo, kami sudah menangkap maksud dari Anda. Terima kasih Pak Theo sudah berpartisipasi di line telepon kami. Ya itu tadi dia, seperti yang tadi kita sudah bahas sebenarnya bahwa gini, memang ada polisi aparat yang itu bisa bekerja di sini ya. berusaha untuk bekerja. Ya. Kan yang terbaru adalah membentuk cybercrime, ya levelnya cukup tinggi lah. Gitu. Cuman ini kan baru ya, baru aparatnya juga harus dilatih dan lain-lain gitu. Yang kemudian menyulitkan polisi adalah ini pertengkarannya, persekusinya itu basisnya kelompok, gitu, basisnya kelompok. Oke. Dan nggak bisa sembarangan. Contoh gini ya, sekarang polisi menghadapi FPI aja pusing kan? Ya nggak? Di dunia nyata aja pusing. Ya. Gimana lagi di dunia online? Jadi kebimbangan ini yang di dunia nyata kebimbangannya kelihatan jelas, di dunia online juga akan terasa sama gitu. Jadi sebetulnya diperlukan tindakan yang taktis ya, tidak terlalu lama-lama tinggal di dalam keabu-abuan ini Jadi, sebetulnya. polisi itu berpihak kepada siapa itu aja. Kalau dia berpihak kepada rakyat, ya jelas dilindungi semuanya, nggak pilih-pilih gitu kan, nggak pilih-pilih. Ya kalau FBI salah ya dia harus bertindak. Ya. Karena dasarnya jelas, dasarnya hukum gitu ya. Dasarnya hukum, ya kan nggak boleh kan memburu orang, nggak boleh dong. Oke. Merusak warung juga nggak boleh dong, ya kan? Nggak boleh. Makanya kalau kemarin ketika ada viral polisi di Pasar Minggu yang mencegat rombongan motor FPI yang katanya mau memberantas geng motor, itu contoh bagus. Polisinya mengatakan bahwa Anda tidak boleh begitu, nggak berhak untuk begitu. Yang berhak melakukan itu adalah aparat hukum. Kemudian dipulangkanlah timnya FPI, senjatanya diminta semua. Itu bagus. Tapi yang dibicarakan adalah adanya tekanan kelompok tertentu yang akhirnya mungkin membuat polisi juga kemudian kebingungan gitu apa yang harus kalau ditindak. contohnya di Pasar Minggu itu kan nggak bingung, jelas dia, tegas bahwa segala organisasi apapun dia tidak boleh bertindak melawan hukum. Nah, berarti kalau dari kita mencontoh dari yang Pasar Minggu, hal kecil itu aja dia bisa melakukannya. Nah, berarti kalau yang ini juga bisa dong, apalagi Harusnya dampaknya lebih begitu bisa. besar gitu. Ya harusnya yang kecil itu disebarluaskan. Oke. Tindakan itu disebarluaskan sehingga Baik. bisa dianggap sebagai itu mewakili Polri secara keseluruhan. Baik, Oke, ya. baik. Kita masih ada beberapa segmen, kita akan lanjutkan usai jeda, tetap di Landstalk.